Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih semua dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara dari GKI Karangsaru yaitu Hikmat Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa, kalau Engkau telah memperkenankan kami dapat bangun pagi dengan segar, dapat melewati malam tadi, penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Bapak, hari ini kami akan beraktivitas, hari ini kami akan melanjutkan karya-karya kami semua di dalam dunia ini. Untuk itu ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pelindungan-Mu. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami semua akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Angga. Tolong Tuhan, beri kami semua hikmat, beri kami kemampuan untuk mendengar, melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi ini adalah jangan berhenti melangkah, yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 52 dan 53. Demikianlah. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mulai hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk menikmati indahnya salah satu sudut kota Semarang, yaitu Curug Gondorio atau air terjun Gondorio yang terletak di wilayah Semarang Barat, tepatnya di wilayah Ngalian, Semarang. Di Curug Gondorio ini ada beberapa sumber air yang terpancar dari atas, tidak hanya satu bagian tetapi ada beberapa bagian. Dan selama 1 bulan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk menikmati sudut-sudut indah di Curug Gondorio, Ngalian, Semarang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari ada seorang pemuda yang bersemangat dan memiliki ambisi yang cukup besar di dalam hidupnya. Ia memiliki impian untuk menjadi seorang pengusaha sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia belajar dengan giat, mengikuti pelatihan dan mengumpulkan beragam pengetahuan tentang bisnis. Namun ketika mulai melangkah maju, ia mengalami kesulitan dan kegagalan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bisnisnya tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan harapannya. Dan ia menghadapi masalah keuangan yang cukup serius. Di tengah keadaan yang sulit ini, ia mulai merasa putus asa. Ia merasa lelah dan terpukul oleh ketidakberhasilan yang ia hadapi. Akan tetapi, kemudian ia bertemu dengan seorang teman yang memiliki visi dan semangat yang begitu luar biasa. Seorang teman ini mengajaknya untuk kembali mengingat langkah yang sempat hampir terhenti. Pada akhirnya, pemuda ini menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah, dan kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan mencapai suatu tujuan. Dengan hati yang penuh tekad dan semangat yang baru, pemuda ini kembali mengambil langkah untuk membangun kembali usahanya. Perjalanan hidup ini memang tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Demikian pula dengan perjalanan pemberitaan Injil.
ketika Yesus memasuki wilayah Samaria, ia juga menghadapi rintangan. Orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Alasan mereka adalah karena Yesus berjalan menuju Yerusalem. Apabila kita memperhatikan awal mula perjalanan Yesus, ia telah diperhadapkan pada penolakan. Ketika Yesus mulai pelayanannya di Galilea, ia ditolak oleh orang-orang sekotanya sehingga ia harus pergi ke kota-kota lain di Galilea. Akan tetapi, langkah Yesus tidak berhenti. Mereka yang sekarang tidak mau menerimanya, suatu kelak akan menyambut kabar sukacita tentang Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, maka jangan biarkan itu menjadi alasan kita untuk berhenti melangkah mengabarkan Injil Kristus. Tetaplah melangkah untuk menyatakan kebenaran, perlahan namun pasti kabar baik itu akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Teruslah maju dengan tekad dan semangat yang bulat untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menjalankan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan di tengah-tengah masyarakat kami, seringkali langkah kami terhenti karena adanya berbagai persoalan yang kami hadapi. Ada persoalan-persoalan yang datangnya dari dalam diri kami, dan ada persoalan-persoalan yang datangnya dari luar. Ketika kami menghadapi berbagai penolakan, penghambatan, kesulitan, maka terkadang kami menjadi gentar. Kami putus asa dan menghentikan langkah kami untuk mengabarkan Injil-Mu. Bapa, mampukan kami mulai hari ini agar kami tidak menghentikan langkah kaki kami untuk mengabarkan Injil Tuhan. Walau ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan, kiranya Tuhan sendiri yang mampukan kami untuk menghadapi itu semua dengan terus melangkah, sehingga Injil Tuhan tidak berhenti untuk dikabarkan, melainkan terus bergema ke seluruh penjuru dunia. Kami berdoa untuk para pekabar Injil. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Demikian juga dengan kami anak-anak-Mu yang mengabarkan Injil di lingkungan kami masing-masing, berkati kami yang sederhana ini, agar kami dapat mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan dan penyertaan. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan langkah pekabaran Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada tanggal 15 Juli 2023 yang akan mendatang, tepatnya hari Sabtu jam 6 sore, akan diselenggarakan satu acara yang luar biasa di gereja kita. Karangsaru Chamber Orchestra berkolaborasi dengan Paduan Suara Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, juga berkolaborasi dengan tim gamelan serta tim tari, akan mempersembahkan sebuah konser liturgi dengan judul Pentecost Hymn from Ages to Ages. Himne-himne Pentakosta dari zaman ke zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghadiri acara ini dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui nomor yang ada di publikasi di samping ini, maupun dapat melalui scan QR Code yang ada di samping ini. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri untuk memastikan bahwa Bapak Ibu mendapatkan tempat di dalam ruang ibadah. Karena kapasitas ruang ibadah kita terbatas, oleh sebab itu pendaftaran ini penting untuk menjamin Bapak Ibu mendapatkan tempat di dalam ruang ibadah. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan diri, tetapi kemudian hadir
maka akan disediakan ruang ekstensi di Balai Immanuel Bawah. Catat tanggalnya, catat harinya. 15 Juli 2023, pukul 18 atau pukul 6 sore di GKI Karangsaru. Sampai jumpa, mari kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam acara konser musik liturgis, himne-himne Pentakosta dari zaman ke zaman.